warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Septia Ramadhani dari NIM 87770835 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melengkapi tugas pertama saya, yaitu praktik lompat jauh dan lari sprint. Ya, hari ini kamu akan melakukan dua praktek. Yang pertama adalah lari sprint. Perlu kamu ketahui, lari sprint adalah cabang dari olahraga atletik. Lari sprint sendiri dibagi menjadi lari sprint 100 meter, lari sprint 200 meter, kemudian lari sprint 400 meter. Dan yang perlu kamu ketahui, untuk lari sprint harus menggunakan start jongkok. Dan start sendiri dibagi menjadi 3, start jongkok, start melayang, dan start berdiri. Saat melakukan lari sprint, kamu gunakan tenaga sekuat-kuatnya, secepat-cepatnya, karena hanya 100 meter. Jadi di situ daya ledak diharuskan. Kemudian saat akan memasuki garis finish, usahakan untuk menjatuhkan badan atau mencondongkan badan ke depan, karena dihitung dari saat melalui finish. Seperti itu untuk lari sprint. Kemudian untuk yang kedua, prakteknya adalah lompat jauh gaya jongkok, juga termasuk ke dalam materi atletik lompat. Jadi lompat jauh itu ada 3 gaya. 1 gaya jongkok, 2 gaya berjalan di udara, yang ketiga adalah gaya flying in the air atau melayang. Nanti akan kamu coba untuk gaya jongkok. Yang perlu kamu lakukan nanti, yang pertama adalah awalan diawali dengan start berdiri. Saat awalan dilakukan, kamu lakukan dengan ritme pelan menuju tinggi. Saat akan menolak, lakukan tolakan dengan kaki yang terkuat, entah nanti kanan atau kiri. Menurut kamu yang terkuat yang mana? Kemudian saat menolak, ada yang namanya melayang di udara. Nah, itu nanti akan menentukan yang namanya kamu memakai gaya jongkok, gaya berjalan di udara, atau gaya melayang. Setelah di udara, lakukan yang namanya landing atau pendaratan. Jadi seperti itu. Ada 4 fase dalam gerakan lompat jauh gaya jongkok. Yang pertama adalah awalan, kemudian tolakan, kemudian saat di udara, kemudian terakhir adalah landing. Seperti itu. Terima kasih. Sebelum melakukan lari jarak pendek, posisi siap, letakkan kaki tangan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah membentuk terbalik. Badan membungkuk ke depan, kepala sedikit ditunjukkan dan pandangan fokus ke bawah. Selanjutnya, ketika sudah ada aba-aba siap, angkat pinggul agak ke atas sehingga posisi pinggul lebih tinggi daripada bahu. Ketika aba-aba ya, dorong tubuh ke depan dengan kuat, hindari gerakan melompat, badan lurus, tetap condong ke depan dengan diayunkan. Bersedia. Siap. Ya. Yang kedua, lompat jauh. Untuk melakukan lompat jauh terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan pertama ialah awalan dilakukan dengan cara berlari. Tujuannya untuk membangun momentum saat melakukan tolakan. Tahap kedua ialah tolakan, take off, dilakukan menjelang gerakan melompat. Tujuan tolakan adalah menciptakan dorongan vertikal melalui titik keseimbangan tubuh. Tahap ketiga ialah melayang di udara, adalah tahap menuju titik mendarat. Tahap keempat yaitu pendaratan. Pendaratan adalah tahap terakhir lompat jauh. Oke, untuk evaluasi Kak Cia. Jadi untuk pertama yaitu lari sprint 100 meternya, yang perlu dievaluasi dan direvisi adalah posisi badan yang kurang membungkuk ke depan. Kemudian juga gerakan tangannya belum kelihatan. Kenapa harus condong ke depan dan gerakan tangan harus diperlihatkan agar lebih maksimal lagi untuk kecepatan larinya. Jadi bukan tegak seperti ini, tapi harus agak condong ke depan dan gerakan tangannya harus diperlihatkan. Jadi, untuk lari 100 meter mungkin seperti itu evaluasinya. Kemudian untuk lompat jauh gaya jongkoknya yang perlu dievaluasi dan direvisi adalah saat
berada di udara, jadi mungkin kurang tinggi saat tolakan kakinya sehingga mengakibatkan jaraknya juga belum terlalu jauh. Tetapi untuk semua sudah bagus, tinggal itu saja yang perlu diperbaiki. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian video tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.